Hai teman-teman calon ASN, selamat datang di Persona Channel Test. Dan bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3 ke tahap 2, dan untuk formasi yang teman-teman ambil apoteker ahli pertama, nah video ini dikhususkan buat teman-teman apoteker ahli pertama. Di sini, di video ini, kita akan berikan materi dan juga latihan soal berdasarkan kisi-kisi dari Kemenpan RB dengan nomor B5767 MSM 0100 2024, dan ini terbaru, kisi-kisi terbaru terkait apoteker ahli pertama, materi yang harus teman-teman pelajari dan kuasai agar bisa peringkat pertama dalam rankingan dan lulus untuk ASN P3K. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, dan jika teman-teman sudah subscribe channel ini, saya akan informasikan terkait jadwal pelaksanaan P3K. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya terkait jadwal yang baru. Nah, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu akan dilaksanakan 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Ini jadwal lama. Untuk jadwal barunya itu sama ya, tidak ada perubahan. Nah, karena di sini bulan April, teman-teman masih ada waktu untuk mempelajari materinya, karena materinya cukup banyak teman-teman ya. Oke, kemudian seperti yang mungkin teman-teman sudah familiar, untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes, yakni ada tes kompetensi teknis, ada tes manajerial, ada tes sosiokultural, dan wawancara. Nah, untuk tes manajerial, tes sosiokultural atau wawancara, atau biasa disingkat tes Mansoswa ya, teman-teman silahkan cek di deskripsi untuk latihan soalnya. Karena di video ini kita akan fokus ke tes kompetensi teknis bagi teman-teman apoteker ahli pertama. Ya, calon apoteker ahli pertama. Kemudian materi-materinya ini berdasarkan definisi-definisi atau indikator yang akan nanti dinilai. Yang pertama dari tes kompetensi teknis, teman-teman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, dan untuk materinya sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, untuk tes manajerial berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, untuk kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Jadi di sini ya ada memimpin dan mengelola. Indikatornya apa saja, kita akan lanjut di materi. Kemudian yang ketiga, tes sosiokultural berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Ini untuk definisi sosiokultural dan indikatornya ini ya. Dan yang terakhir, wawancara berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018. Wawancara dalam seleksi P3K adalah salah satu tahapan untuk menilai aspek motivasi, integritas, dan karakter pelamar. Ini pilihan ganda ya teman-teman, jadi tidak langsung wawancara. Kemudian untuk tes kompetensi, jumlah soal ya, untuk jumlah soalnya teman-teman itu di 70 sampai 100 soal untuk kompetensi teknis. Untuk kompetensi manajerial 20 sampai 30 soal. Untuk kompetensi sosiokultural itu 10 sampai 20 soal, dan wawancara berbasis komputer itu 10 soal. Ya, ini prediksi ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya untuk fixnya. Ini karena yang lama. Kemudian selanjutnya untuk pembelajaran yang pertama itu terkait kompetensi manajerial. Nah, terkait integritas ini sudah ada ya definisi nama kompetensi integritas ya. Untuk manajerial itu ada integritasnya,
Nah, di sini ada definisi, kemudian deskripsi indikator perilaku. Nah, nanti jawabannya harus mengacu pada indikator perilaku yang ada di sini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk materi fullnya teman-teman bisa hubungi admin kami ya. Teman-teman bisa pembelian sebundle dengan materi teknis yang akan kita jelaskan dan juga latihan soal. Nah, kita masuk ke kisi-kisi ya. Jadi ini adalah surat edaran dari Kemenpan RB terkait kisi-kisi nanti tes CAT ya. Ini nomornya sesuai yang tadi saya sebutkan di awal. Dan untuk kisi-kisi P3K apoteker ahli pertama itu ada 5 ya untuk kompetensi umum dan 5 kemampuan khusus. Untuk apoteker ahli pertama, kemampuan umumnya terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Yang kedua, Kemenkes Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar profesi apoteker. Yang ketiga, Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 terkait standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang keempat, Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan kode etik apoteker. Kemudian selanjutnya kemampuan khususnya, yang pertama penyusunan rencana praktik kefarmasian, yang kedua pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, yang ketiga pelayanan farmasi klinik, yang keempat pelaksanaan farmasi khusus, dan yang kelima penerapan farma ekonomi. Nah, untuk materi yang kita susun itu yang pertama basisnya ini ya teman-teman, dan yang kedua info dari teman-teman kita yang sudah lulus P3K. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah ngasih feedback materi apa yang harus diperbaharui dan soal-soal apa yang harus diupdate. Terima kasih. Dan dari dua sumber ini kita susun materinya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini untuk apoteker ahli pertama, kemampuan umum yang pertama terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di sini teman-teman bisa baca dari pendahuluan, ruang lingkup dan lain sebagainya. Kita sudah susun, dan bagi teman-teman yang bekerja yang tidak istilahnya tidak ada waktu untuk belajar, kita sudah rangkumkan teman-teman di materi ini. Dan bagi teman-teman yang masih punya banyak waktu luang ya, teman-teman bisa langsung pelajari undang-undangnya. Jadi jika teman-teman yang sudah mepet-mepet ya, tidak ada waktu untuk belajar, sehari juga bisa ya dipelajari ini ya. Nah, teman-teman bisa baca-baca ya, karena kita sudah rangkumkan sesuai dengan dua sumber tadi. Nah, teman-teman bisa dapatkan materi ini, hubungi admin kami. Untuk kontaknya itu ada di deskripsi, linknya ya, link WA-nya, atau nanti saya cantumkan di akhir video ini untuk kontak person admin kami. Nah, kemudian kita masuk ke latihan soal tes apoteker ahli pertama. Nah, kita bikin untuk latihan soal di video ini sesuai dengan CAT. Nanti ada waktu yang harus teman-teman kerjakan, waktu batas waktu teman-teman mengerjakan latihan, kemudian nanti setelah habis waktu akan muncul pembahasan. Oke, saya tidak akan bacakan karena apa? Untuk teman-teman terbiasa membaca, mohon maaf ya, karena untuk membiasakan teman-teman membaca. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke, untuk soal yang nomor 8, coba teman-teman jawab di kolom komentar. Dan jika teman-teman perlu untuk materi dan juga latihan soal, nah teman-teman bisa payment ya, bisa order kami. Nah, apa saja yang akan teman-teman dapat, yakni materi apoteker ahli pertama, kemudian materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian rangkuman dari Kepempan RB, Mansoswa 1 dan 2, ya ada 2, kemudian ada 4 latihan soal. Dan tiap soal itu ada 100 soal beserta dengan pembahasannya. Oke, mungkin itu saja yang akan teman-teman dapat dan akan diupdate terus selama teman-teman akan pelaksanaan tes P3K. Nah, hubungi jika teman-teman merasa perlu, bisa hubungi admin kami di 089696117841 di chat only ya, atau link WA ada di deskripsi ya, biar langsung. Atau juga teman-teman bisa email kami ke edukapersona@gmail.com. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.